Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh kembali menyapa jemaat sekalian di dalam ibadah hari Minggu ini. Masih dalam bulan misi, kiranya melalui bulan ini kita terus diingatkan bahkan mendorong kita untuk memberitakan Injil. Melalui pujian, melalui musik yang akan dinyanyikan, melalui segalanya ya. Firman Tuhan membawa kita untuk semakin tergerak mengabarkan Injil kepada orang yang belum percaya. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, ketika upacara bendera, kita seringkali memberikan penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih. Karena kita bersyukur bangsa Indonesia telah lepas dari penjajahan, telah lepas dari penjajahan yang begitu lama. Demikian juga dengan hidup kita. Kita telah lepas dari penjajahan dosa, dari belenggu dosa. Karena Kristus telah menebus kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap hari dalam hidup kita, kita hidup dengan rasa takut akan Tuhan dan hormat kepadanya. Mari kita angkat pujian. Hormat bagi Allah. Dengan penuh rasa kagum dan hormat kepadanya. Hormat bagi Allah, hormat bagi anaknya, bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Mari kita angkat pujian ini bait yang kedua. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia.
pembimbing kita terambil dari Lukas 9 ayat 60 sampai 62. Lukas 9 ayat 60 sampai 62. Kita akan membacakan bersama-sama. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Mari kita membuka kebaktian kita dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur hanya karena anugerah-Mu, kami kembali lagi boleh memiliki kesempatan untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Meskipun secara online, tapi tidak menghalangi hati kami, kerinduan kami untuk datang kepadamu, untuk mendengar suaramu, untuk kembali disegarkan jiwa kami ya Tuhan, untuk mengikuti jalanmu ya Tuhan. Tuhan, namun kami minta ampun atas dosa dan kesalahan kami yang sungguh tidak berkenan di hatimu ya Tuhan, dan di hati sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab kami manusia berdosa yang hanya karena anugerah memperoleh keselamatan daripadamu ya Tuhan. Supaya ketika kami menerima pengampunan-Mu, kami semakin sadar, kami hidup mengikuti jalan-Mu, mengikuti kehendak-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami, kiranya Engkau disenangkan, kiranya Engkau menikmati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, melalui pujian, melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Ini persembahan kami ya Tuhan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Yesus pernah berkata, kamu akan kuberikan kuasa untuk menjadi saksiku ke seluruh dunia. Jemaat sekalian, keselamatan kita bukan hanya tentang sorga, tapi bagaimana kita hidup, kita menyenangkan hati Tuhan. Sudahkah kita memberi diri kita, sudahkah kita memberitakan Injil, kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya. Mari kita angkat pujian ini. Pekerja Kristus yang mulia, biarlah ini menjadi keinginan kita, dorongan dari hati kita yang paling dalam, untuk memberitakan kabar baik kepada orang banyak yang belum percaya Tuhan. Pekerja Kristus yang mulia. Jemaat bisa sambil bertepuk tangan, bersuka cita bersama dengan keluarga. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Ya ya ya, Tuhanku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa.
istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Biarlah pujian ini terus mendorong kita menjadi pekerja Kristus yang mulia selama kita hidup di dunia ini. Mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami terus diperlengkapi menjadi pekerja Kristus yang mulia selama kami hidup menjadi anak Tuhan di dunia ini. Saat ini kami mau bersatu hati berdoa bagi syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami. Kami terus mendoakan pertumbuhan iman kerohanian jemaat maupun rohaniwan majelis ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Melewati berbagai kesulitan hidup, tetapi iman itu terus bertumbuh dan tidak pernah turun ya Tuhan. Terus meyakini janji Tuhan dan percaya akan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan onsite di bulan Oktober. Sungguh karena anugerah-Mu saja Tuhan, kalau kami boleh melakukan ibadah onsite. Bila kami terus mempersiapkan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dan terus membawa setiap jemaat untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan, mengingat jemaat yang bergumul dan sakit. Tuhan, Kau menghibur, menguatkan, memberikan kekuatan untuk tetap beriman kepada Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Engkau memberikan jalan keluar atas pergumulan mereka, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga mengingat pos pelayanan sawahan. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan karunia yang Kau berikan bagi pos pelayanan sawahan. Kami terus berdoa bagi jemaat rohaniwan di sana. Boleh terus bertumbuh dan iman mereka semakin tersebar kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan di tempat itu ya Tuhan. Pakai gereja kami di pos pelayanan sawahan untuk menjadi berkat. Kami berdoa terima kasih Tuhan. Kami juga membawa sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Secara khusus buat pertumbuhan rohani seluruh keluarga besar Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Dari yayasan, dari guru, staf, karyawan, orang tua, murid, siswa, semuanya ya Tuhan. Kiranya mereka menghadapi setiap hal boleh tetap punya rasa takut akan Tuhan. Mempersiapkan sekolah tatap muka juga dengan rasa takut akan Tuhan. Mempersiapkan segala sesuatunya dengan rasa takut akan Tuhan. Dan iman mereka, kerohanian mereka semakin bertumbuh ya Tuhan. Dan Kau memberkati sekolah kami. Biarlah sekolah kami juga boleh menjadi kesaksian bagi kota ini ya Tuhan. Boleh membawa anak-anak semakin mencintai Tuhan, mengenal Tuhan yang benar. Tuhan, kami teringat akan bangsa kami. Kami secara khusus hari ini berdoa bagi penjangkauan Injil kepada suku-suku yang terabaikan ya Tuhan. Tuhan, masih banyak suku-suku yang belum dijamah oleh Injil ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memakai orang-orang yang mau datang, orang yang terus setia berdoa bagi pekabaran Injil di suku-suku yang terabaikan. Bahkan Engkau juga boleh pakai setiap kami yang ada di gereja ini ya Tuhan, untuk boleh menjadi pekabar Injil sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu Tuhan, suku-suku di Indonesia boleh mengenal Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berdoa, kalau kami boleh mengucapkan permohonan. Namun biarlah hati kami terus punya hati yang mau tunduk pada kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Menjadi pekerja Kristus yang mulia harus disertai dengan hati yang terus ditransformasi. Seperti hati Kristus yang melayani dan mengabdi kepada Allah sepanjang hidup ya di dunia. Demikian juga dengan hidup kita. Kita perlu hati seperti hati Kristus untuk melayani dan mengabdi kepada Allah selama kita hidup di dunia. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, berikanku hati seperti hati-Mu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra Arifin.
hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata, Berikanku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Shalom saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini judul dari renungan yang akan saya bawakan adalah pelayanan dan pengabdian. Pelayanan dan pengabdian. Untuk itu, mari kita bersama masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Dikaulah Gembala Agung yang mengajarkan kami bagaimana gereja dapat berfungsi dengan baik di tengah-tengah dunia ini. Alkitab mengajarkan bahwa konten dari gereja terdapat Yesus Kristus sebagai kepala. Ada hamba Tuhan, ada orang kudus di dalam Kristus. Gereja bukan hanya terdiri anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan melakukan kewajibannya sebagai manusia di dunia. Tuhan Yesus, Dikau sudah mendoakan kami bahwa kami hidup di dunia dan dunia membenci kami karena kami bukan dari dunia. Sebab pada waktu hidup kami dikuduskan di dalam Tuhan, maka menampakkan orang dunia hidup di dalam dosa. Ya Tuhan, kami membaca Alkitab juga mengajarkan bahwa di antara orang kudus ada penatua, gembala, dan majelis. Memang di antara mereka tidak ada hierarki, tetapi tidak berarti tiada aturan, juga bukan tidak ada organisasi, terlebih bukan tidak ada disiplin. Hukum kasihlah yang mengikat kami. Terima kasih Tuhan Yesus agar kami tahu bagaimana kami berfungsi dengan baik menjadi saksi yang indah di dunia ini. Gereja yang mengedepankan pelayanan dan pengabdian sehingga orang dunia akan tertarik oleh kesaksian gereja yang sangat indah dan bagus untuk mereka juga mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Terima kasih kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara,
Di dalam renungan ini kami ambilkan untuk pembacaan Alkitabnya dari Alkitab Perjanjian Baru 1 Petrus, surat 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian bunyinya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang kelak, yang tidak dapat layu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, pada awal masa rasul-rasul, mereka sudah berhasil mendirikan gereja-gereja dan juga menetapkan penatua untuk mengurus gereja. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 23. Pada akhir masa rasul, sebagian rasul seperti Petrus, Yohanes, mereka sudah menetapkan dirinya juga sebagai penatua. Jadi selain sebagai rasul, mereka juga menetapkan dirinya sebagai penatua gereja. Dan hal itu membuktikan bahwa para rasul itu berpendapat menggembalakan gereja itu sama pentingnya dengan mengabarkan Injil dan membuka ladang baru. Saudara-saudara, di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 4, para rasul bukan saja dirinya menjadi penatua, tapi juga sudah menjadi gembala. Mereka menekankan pengajaran kepada jemaat dan juga mengajarkan bagaimana menjadi penatua yang semestinya. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada Rasul Petrus. Bukan saja untuk menguatkan iman Petrus, tetapi Tuhan Yesus sudah 3 kali bertanya kepada Petrus untuk menguji kasihnya terhadap Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus 3 kali berpesan kepada Petrus agar mengembalakan kawanan domba Allah. Dan dari Alkitab Perjanjian Baru, kita juga tahu bahwa Rasul Petrus sudah menggenapi janjinya dan dia mengembalakan domba Allah, menggembalakan jemaat dengan bagus. Saudara-saudara,
Petrus ternyata bukan hanya seorang rasul, tapi dia juga seorang yang punya karunia berkhotbah yang sangat hebat. Rasul Petrus, dia seringkali juga di dalam khotbahnya, dia mengutip nubuatan-nubuatan dari para nabi dalam Alkitab Perjanjian Lama untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Hal itu tercatat di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 43, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 31 sampai pasal 11 ayat 18. Pada hari Pentakosta, Petrus dia berkhotbah dan di hadapan massa banyak pendengarnya. Dia punya karunia khotbah dengan kuat kuasa dari Roh Kudus. Banyak yang mendengar dan menjadi percaya. Saudara-saudara, sebagai rasul juga Petrus, dia sebagai gembala, dia juga punya karunia berkhotbah yang luar biasa. Dan hal ini saudara, kita menarik kesimpulan bahwa Tuhan Yesus rupanya memberi karunia kepada gembala, pelbagai karunia, seperti rasul yang begitu dengan kuat kuasa Roh Kudus dapat mendobrak hati manusia yang keras sehingga luluh karena kuat kuasa Roh Kudus, dan mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Saudara-saudara, juga ada karunia berkhotbah. Ada juga karunia dari Tuhan yang diberikan kepada gembala, itu adalah karunia mengabarkan Injil. Ada karunia mengajar, ada karunia menjadi gembala. Saudara-saudara, rupanya seorang gembala, Tuhan memberikan karunia, pelbagai karunia. Bisa seorang hamba Tuhan atau gembala mendapat satu atau lebih dari karunia-karunia tersebut. Saudara-saudara, di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 11 dan ayat 12, di situ dinyatakan bahwa karunia-karunia itu untuk apa? Yaitu untuk melengkapi orang-orang kudus, untuk pekerjaan pelayanan, untuk menumbuhkan tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, ini yang kita dapatkan dari renungan yang awal ini. Tetapi pada hari ini, saudara-saudara, jabatan penatua sebagaimana yang dicantumkan di dalam Alkitab, hari ini jumlahnya tinggal kecil saja. Karena rupanya hari ini penatua dan majelis itu sudah digabung, saudara-saudara. Majelis mereka mengurusi gereja. Tetapi urusan khusus kerohanian, melayani firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menggembalakan gereja, itu adalah majelis
dia memanggil seorang gembala atau seorang pendeta untuk menggembalakannya. Saudara-saudara sekalian, hubungan antara penatua, majelis, dan gembala tidak sebagai majikan dan pekerja, tapi adalah hubungan rekan sepelayanan. Karena pada kenyataannya hamba Tuhanlah atau gembala yang memilih di antara jemaat untuk menjadi majelis. Majelis, saudara-saudara, dia memang tidak terpanggil untuk penuh waktu melayani Tuhan di gereja. Tetapi majelis itu adalah anak-anak Tuhan yang sudah mempersembahkan hidupnya untuk pengabdian yang setia bagi Tuhan. Sedangkan gembala atau hamba Tuhan, mereka adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan penuh waktu untuk melayani dan mengembalakan gereja. Saudara-saudara, ini bisa dibaca di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5. Penatua mengemban tugas selain mengurusi gereja, penatua juga memperhatikan apakah gembala sidang sudah menjadi hamba Tuhan yang setia. Juga penatua, dia harus mengawal jemaat. Siogianya, majelis itu, penatua atau majelis, dia bisa membedakan guru-guru palsu yang akan menyelundup ke dalam gereja. Sebagaimana tercantum di 2 Petrus. Di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudara, ini dinyatakan di dalam Alkitab. Tugas dari para penatua atau majelis. Di dalam Alkitab, maka saudara-saudara, penatua adalah pendukung gembala yang kuat. Tapi bisa juga terjadi, saudara, penatua itu terpanggil juga penuh waktu untuk melayani Tuhan di gereja sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan yang mengembalakan gereja. Tetapi hari ini untuk tugas mengembalakan gereja itu diemban oleh para pendeta atau penginjil. Saudara-saudara, selanjutnya marilah kita akan merenungkan dari pembacaan Alkitab tadi 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 4. Kita akan merenungkannya ayat demi ayat. Yang pertama, kita akan merenungkan kesaksian Rasul Petrus. Kesaksian Rasul Petrus itu kita baca dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1. Demikian bunyinya. Petrus mengatakan, "Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak." Saudara-saudara, di sini Rasul Petrus
awalnya menekankan bahwa dia menasihati para penatua, dan karena Petrus sudah berkecimpung di dalam jemaat juga, tetapi tidak lupa dia menambahkan bahwa aku juga teman dari penatua. Nah, disinilah bijaksananya Rasul Petrus. Dia mau menasihati penatua, tapi dia menyatakan, mendeklar bahwa dirinya juga teman dari penatua. Sehingga usaha penasihat yang seperti ini akan sangat efektif, saudara. Dan memang Rasul Petrus berkata, aku juga teman dari penatua. Itu adalah satu sikap yang menyatakan solidaritas terhadap penatua, rasa simpati, satu dorongan, support, dorongan moral yang kuat. Karena saudara, memang tugas penatua pada gereja yang awal tidak mudah. Gereja yang baru mulai bertumbuh tentu menghadapi banyak ancaman dari luar. Dan disinilah Rasul Petrus sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Tetapi saudara-saudara, dengan sikap Petrus seperti itu, merendahkan hatinya, maka itu pasti sangat efektif nasihat yang dia sampaikan. Tetapi saudara, di Alkitab bahasa Inggris itu, di situ Rasul Petrus menyatakan, aku juga seorang penatua. Aku juga seorang penatua. The elders which are among you, I exhort, who am also an elder. Jadi, who am also an elder, aku juga seorang penatua. Saudara-saudara, Rasul Petrus bukan saja secara pribadi di dalam ayat 1 ini, 1 Petrus pasal 5 ayat 1, Rasul Petrus sudah secara pribadi menyaksikan penderitaan Kristus. Dan bahkan dia kemudian menyatakan, dia akan mendapat bagian dari kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan kelak. Saudara-saudara, Rasul Petrus, dia 3,5 tahun mengikut Tuhan Yesus, menjadi muridnya Tuhan Yesus sebagai guru dan sebagai Tuhan baginya. Dan dia secara pribadi sendiri menyaksikan penderitaan Kristus. Bahkan penderitaan Kristus yang pada puncaknya itu di atas kayu salib. Yesus sudah menebus dosa umat manusia berdosa. Mati, bangkit, dan pada waktu Yesus bangkit bahkan menampakkan diri kepada Rasul Petrus. Saudara-saudara, apa yang dinyatakan Rasul Petrus? Dia sudah menyaksikan penderitaan Kristus. Lalu apakah Rasul Petrus hanya diam saja? Kesaksian yang luar biasa besarnya itu dari Yesus Kristus, apakah hanya disimpan baik-baik di dalam hati? Bersikap pasif? Tidak, saudara. Rasul Petrus, dia bersikap memberi respon, dan dia proaktif. Dia bertekad, dan sudah dia lakukan untuk mengabarkan penderitaan Yesus Kristus dan juga karya keselamatannya kepada semua orang. Saudara-saudara, inilah sikap yang Rasul Petrus tunjukkan. Dan memang hal tersebut, dia bicara penderitaan dari Kristus yang dia siap untuk
mengabarkan penderitaan Kristus kepada semua orang dengan risiko ada penderitaan. Saudara-saudara, memang Rasul Petrus kemudian sudah mengalaminya. Itu tercatat di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3. Di sana tercatat bahwa begitu Rasul Petrus dan Yohanes turun ke lapangan memberitakan Injil Yesus Kristus sebagai juru selamat, segera saja penderitaan juga menghampirinya. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 tadi, dikatakan pada waktu Petrus dan Yohanes membicarakan kepada banyak orang, maka datanglah imam-imam, pengawal bait Allah dan juga orang-orang Saduki. Mereka marah besar karena Petrus dan Yohanes memberi berita bahwa di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan di antara orang mati. Maka kedua rasul itu ditangkap, diserahkan ke tahanan sampai pagi hari karena hari sudah malam. Tetapi saudara-saudara, di dalam ayat 4, di situ dikomentari demikian dari Kisah Para Rasul pasal 4 itu. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudara, ini luar biasa kesaksian Rasul Petrus. Saya ingin juga mengajukan seorang rasul lainnya yang juga dipakai Tuhan dalam mengabarkan Injil dengan menggebu-gebu bahkan sampai ke Eropa. Bahkan di dalam penginjilannya, dalam pelayanan penginjilan pewartaan Injil itu diiringi dengan penderitaan senantiasa. Dia adalah Rasul Paulus. Saya tambahkan seorang rasul lagi, yaitu Paulus. Dia memberikan kesaksian di Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 14. Di situ Rasul Paulus memberi kesaksiannya dan mengatakan sebagai berikut. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa peristiwa yang terjadi atasku, justru hal itu menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga katanya menjadi jelas bagi istana, bagi banyak orang, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kemudian di dalam ayat 14, dia juga memberi kesimpulan. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara-saudara, di sini Rasul Paulus dia menyatakan bahwa dia dipenjarakan, tapi justru itu adalah penyebab dari kemajuan Injil. Banyak yang percaya, bertobat kepada Tuhan Yesus, maka hal itu menambah iman. Rasul Paulus bilang,
tambah berani untuk menyampaikan firman Allah dengan tidak takut. Demikian juga dia mendorong orang-orang anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan melihat hasil-hasil penginjilan yang luar biasa itu, mujizat-mujizat dan lainnya, supaya semua semakin beriman, semakin bertambah berani mengabarkan firman Allah tanpa takut. Saudara-saudara, kalau tadi kita bicara Rasul Petrus, dia menyatakan atau dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 tadi mencatat bahwa dengan pemberitaan firman Tuhan itu oleh Petrus, maka banyak orang menjadi percaya, kira-kira 5.000 orang laki banyaknya. Sedangkan Rasul Paulus, dia menyaksikan dengan peristiwa yang terjadi atas diriku atau pemenjaraanku, maka hal tersebut justru menyebabkan kemajuan Injil. Demikian kesaksian dari Rasul Paulus. Saudara-saudara, rupanya para rasul mempunyai bicara penderitaan, punya arti yang sangat penting. Karena sebagaimana Rasul Petrus menyaksikan bahwa dia sudah menyaksikan penderitaan Kristus, maka dia akan mendapat bagian kemuliaan yang akan dinyatakan pada waktu yang akan datang. Sedangkan Rasul Paulus juga bersaksi demikian di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Demikian kesaksian Rasul Paulus. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini akan menjadikan kamu, akan mengerjakan bagi kamu kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, bahkan melebihi penderitaan kami. Demikian kesaksian dari Rasul Paulus. Saudara-saudara, kita mengambil kesimpulan kesaksian dari Rasul Petrus maupun Paulus. Dan Rasul Petrus khususnya sudah bagaimana dia menjadi gembala juga, menjadi penatua, bagaimana dia mendidik jemaat, bagaimana dia juga mengajarkan menjadi penatua yang bagus. Dan dia tidak lupa mengajarkan, mendorong jemaat untuk mengikut jejaknya para rasul yang sudah rela menyaksikan berita Yesus Kristus dengan konsekuensi diiringi dengan penderitaan. Tentunya mereka melalui khotbah atau lain-lainnya pengembalaan, dia mendorong jemaat agar mereka juga berani bersandarkan kekuatan dari Tuhan untuk bersaksi bagi nama Yesus Kristus agar lebih banyak orang. Karena kesaksian gereja, maka orang dunia akan tertarik dan bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Sekarang yang kedua, dari 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai ayat 3, saudara. Kami akan merenungkan yang bagian kedua, ini bicara mengenai prinsip pelayanan gembala. Prinsip pelayanan gembala.
1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 3. Demikian bunyinya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Mereka yang dipercayakan kepadamu, ya, jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara-saudara, sebagai gembala, pertama diingatkan jangan dengan terpaksa untuk mengembalakan jemaat atau melayani Tuhan. Atau di dalam pelayanan dan pengabdian ini jangan sampai terpaksa. Saudara, saya ingat Rasul Paulus pernah menyatakan di 1 Korintus pasal 9 ayat 16 bahwa dia mengabarkan Injil adalah terpaksa. Saudara, ini di sini sebetulnya Rasul Paulus itu dia menyatakan mau tidak mau harus mengabarkan Injil karena terpaksanya di sini pakai tanda petik. Karena Rasul Paulus dia menyadari Tuhan yang dia kenal dan dia bertobat kepadanya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang begitu maha besar kasihnya, maha adil. Dia sudah mengampuni dosanya yang luar biasa besarnya. Sehingga dia sangat bersyukur kepada Tuhannya. Tidak bisa membalasnya. Tetapi dia harus penuh jiwa raganya dan kekuatannya. Untuk sedapat mungkin, semaksimal mungkin. Dia berterima kasih, bersyukur melayani Tuhan. Itulah yang dimaksudkan. Mau tidak mau dia harus mengabarkan Injil. Ini Rasul Paulus rupanya dia ingat pertobatannya. Saya singgung sedikit di sini. Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3. Di situ tercatat perjalanan pertobatan Paulus. Sebelum dia bernama Paulus, dia bernama Saulus. Saudara-saudara, dia itu adalah penganiaya terhadap orang-orang Kristen. Penganiaya yang kejam. Dan suatu hari dia mendapatkan wewenang dari penguasa untuk menuju ke kota Damsyik dan akan menangkapi orang-orang Kristen. Dalam perjalanannya, di tengah perjalanannya, di dekat kota Damsyik, mendadak sontak ada sinar yang sangat terang di udara yang menyorotinya pada lokasi fokus pada spot di mana Saulus berada. Begitu terangnya sinar di atas itu sehingga matanya silau, bahkan dia beberapa hari nanti tidak bisa melihat, matanya tidak bisa melihat. Dan dia tersungkur, dia rebah. Dan kemudian di situ Saulus dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Karena ada suara terlebih dahulu dari atas yang bicara begini, yang katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus yang matanya sudah sementara dibutakan itu, dia tanya, siapakah engkau ya Tuhan? Dan Tuhan, ada suara dari atas yang berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, inilah kemudian Saulus bertobat.
setelah digembleng satu masa dia namanya bertobat, dia diganti dengan Paulus. Dan dia kemudian menjadi rasul yang sangat handal. Dia mengabarkan Injil sampai ke mendobrak sampai Eropa, yaitu Paulus. Maka di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15, di situ kata Rasul Paulus, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Nah, dia mengaku dia adalah orang yang paling berdosa. Bagaimana dia dulu menangkapi orang-orang Kristen, menganiaya, memenjarakannya, bahkan membunuhnya. Saudara-saudara, ini adalah kesaksian dari Rasul Paulus. Maka di sini kalau melayani Tuhan, saudara, jangan dengan terpaksa, harus dengan sukacita, dengan rasa, karena Tuhan begitu baik yang sudah mengampuni kita dari segala dosa, menerima kita menjadi anak-anaknya. Selanjutnya di sini dikatakan, menjadi gembala bukanlah untuk menjadi pembesar, tapi menjadi pelayan umat. Dilanjutkan, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Saudara-saudara, seorang gembala atau hamba Tuhan, mereka adalah hamba Tuhan yang penuh waktu, mencurahkan jiwa raga segenap pikirannya untuk bagaimana menggembalakan gereja dengan baik. Sehingga majelis wajib untuk mendidik jemaat, menopang kebutuhan hidup hamba Tuhan. Dan selanjutnya di sini dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara, di sini dikatakan, jangan mau memerintah, jangan kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Saudara, gembala harus ingat, jemaat yang digembalakan itu bukan jemaat milik gembala, milik hamba Tuhan. Tapi itu adalah domba Allah yang dipercayakan kepada pendeta hamba Tuhan untuk mengembalakannya, untuk menghidupi kerohanian mereka. Sehingga saudara, seorang gembala, seorang pendeta harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas pelayanannya di suatu gereja. Saudara-saudara, di sini akhirnya dikatakan, hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Hendaklah gembala menjadi, termasuk majelis, untuk menjadi teladan bagi jemaat. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, meskipun jabatan penatua dan majelis itu berbeda, tetapi syarat untuk menjadi penatua dan majelis itu tidak jauh berbeda. Bicara syarat yaitu kerohanian, karakter, kelakuan yang baik, dan lain-lainnya. Itu tercantum di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13. Di situ terdapat syarat-syarat untuk menjadi majelis. 1, kesaksian pribadi. Haruslah seorang yang tidak bercacat. Di sini saudara-saudara, bukan berarti seorang majelis atau majelis itu tidak bisa berbuat dosa, tidak bisa berbuat salah, bukan. Maksudnya majelis atau hamba Tuhan janganlah sampai melakukan
perbuatan dosa atau kesalahan yang besar sehingga menjadi perbincangan banyak orang. Bahkan kalau sudah melakukan dosa dan kesalahan sekecil apapun, harusnya cepat mengaku dosa kepada Tuhan Yesus. Kedua, suami dari satu istri. 3, peramah dan menahan diri. Tidak emosian maksudnya ya. 4, pandai mengajar. 5, mengepalai keluarga dengan baik. 6, sudah terlatih dan mantap, tentu jiwa emosinya stabil. 7, mempunyai nama baik. Nah, saudara-saudara, sebetulnya di sini tuntutan tentang kerohanian, karakter, kelakuan yang baik bagi hamba Tuhan, bagi majelis. Itu secara tidak langsung juga tuntutan kepada segenap jemaat. Jemaat jangan hanya menuntut majelis dan hamba Tuhan harus seperti malaikat atau apa saja. Tapi jemaat juga harus bercermin. Ini seperti kaca. Alkitab syarat-syarat tadi juga jemaat harus mawas diri apakah aku sudah melaksanakannya. Saudara-saudara, itulah sebabnya terlebih lagi hamba Tuhan, majelis harus memberi teladan dulu kepada jemaat. Sehingga jemaat mudah mencontohnya. Oh saudara-saudara sekalian, sekarang yang ketiga, yang terakhir, ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Yang ketiga, kita yang setia dalam pengabdian dan pelayanan bagi Tuhan, maka mahkota kemuliaan yang tidak layu akan diberikan kepada anak-anak Tuhan pada waktunya kelak. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4 ini. Wah, sudah secara kompleks, secara menyeluruh disampaikan untuk kita pelajari baik-baik. Ada penatua, majelis, hamba Tuhan, dan juga keteladanannya, juga jemaatnya, dan juga rela menderita bagi Kristus untuk mengabarkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kepada semua orang. Saudara-saudara sekalian, jikalau gereja dapat melaksanakan apa yang difirmankan di Alkitab, saudara-saudara, kita akan yakin bahwa gereja akan menjadi daya tarik yang luar biasa bagi orang dunia yang masih belum kenal Yesus Kristus. Mereka akan bukan saja kenal, tapi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Semoga saudara, gereja seperti yang Alkitab inginkan, gereja dapat berlaku demikian. Semoga saudara dan Tuhan berkati gereja-gereja itu. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, dari Alkitab terutama 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan menyatakan bahwa kerohanian, karakter, kesaksian hiduplah yang menentukan jabatan sebagai majelis. Ternyata ya Tuhan, bukan pengetahuan, bukan kedudukan, bukan kekayaan yang menentukan mulia atau rendahnya seseorang. Inilah isi hati Tuhan. Kami harus belajar mengerti ya Tuhan.
Gembala dan majelis punya kewajiban membimbing jemaat untuk melaksanakan kewajibannya. Juga sebagai penatua, majelis mengawal jemaat serta memiliki kemampuan untuk membedakan ajaran-ajaran yang sesat yang akan diselundupkan ke dalam gereja. Sehingga para majelis seharusnya mempelajari Alkitab kebenaran itu dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, ajarkanlah kami, baik dari hamba Tuhan, majelis, serta segenap jemaat, dapat setia dalam pelayanan dan pengabdian bagi Tuhan, sehingga gereja kami boleh diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, agar mereka tertarik suatu hari juga dapat seperti kami menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Demikianlah kami berdoa, mohon Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendra Arifin atas pelayanan firman Tuhan-Nya. Kiranya jemaat sekalian melalui firman Tuhan kita terus diingatkan untuk melayani dan mengabdi kepada Tuhan, memberitakan Injil sepanjang hidup kita di dunia ini. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan sikap hati yang mau selalu setia, percaya, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan menyanyikan sebuah pujian, Ku Mau Setia. Karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau gagah menanggung segala susah, ku mau berani menghadap seteru, ku mau berani menghadap seteru. Ku mau cinta pada mereka yang duka, ku mau memberi dengan rela hati. Mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak celah, ku mau pandang akan kasih Allah, selalu gemar menolong sesama. Ku mau kasih akan Allah dan manusia. Ku mau kasih akan Allah dan manusia. Mau berserah raga jiwa harta, selalu syukur Yesus mati bagiku. Ku mau puji sebab rahmat telah diberi, ku mau puji sebab rahmat telah diberi. Mari kita berdoa. Tuhan, persembahan kami persembahkan sebagai ungkapan syukur kami karena segala yang Tuhan berikan kepada kami. Bila kami selalu mengingat ya Tuhan, apa yang kami punya, apa yang kami miliki, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan. Dan bila kami memberi dengan cara yang benar, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberkati gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati majelis dalam mengelola untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami menyerahkan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengembalikan segala hormat dan pujian kepada Tuhan. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra Arifin. Doksologi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih cinta Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa beserta saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Jemaat sekalian, mari kita memperhatikan warta gereja hari ini tanggal 26 September 2021. Yang pertama, kebaktian onsite atau tatap muka. Mulai bulan Oktober, kebaktian doa dan kebaktian umum akan dilaksanakan secara onsite atau tatap muka dan live streaming. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh jemaat yang akan mengikuti ibadah secara onsite atau tatap muka dapat dibaca pada slide berikut ini. Yang kedua, perjamuan kudus. Dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 3 Oktober 2021 akan dilaksanakan perjamuan kudus. Jemaat dapat mempersiapkan hati dan diri dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite, roti dan anggur akan disediakan oleh gereja. Sementara bagi jemaat yang mengikuti ibadah di rumah, dapat menyiapkan roti, teh atau air putih atau sirup secara mandiri. Untuk pelaksanaannya akan mengikuti arahan dari pendeta yang akan memimpin. Yang berikutnya, untuk jadwal persekutuan atau kegiatan di sepanjang minggu ini dapat diperhatikan melalui tampilan slide berikut ini. Demikian warta gereja kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.